Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang ketika ribuan malaikat turun membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Badar adalah nama sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah, terkenal dengan sumurnya. Nama tempat atau kampung ini dikaitkan dengan nama seorang lelaki yang mula-mula menggali sumur tersebut. Nama lelaki yang dimaksud adalah Badar ibnu Narain. As-Sabi mengatakan bahwa Badar adalah nama sebuah sumur milik seorang lelaki yang dikenal dengan sebutan Badar. Dalam perang Badar, pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Penyebab peperangan ini ialah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir di sana. Kemudian kaum kafir Mekah menjarah sedikit demi sedikit harta muslimin itu yang kemudian hendak dijual ke negeri Syam. Kala itu, Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negeri Syam menuju kota Makkah. Maka 313 tentara Islam mencegat kafilah itu sebelum sampai Makkah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini, Abu Sufyan minta bantuan dari Makkah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Haris dari pihak Islam melawan Walid bin Utbah, Saibah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah dari pihak Quraisy. Akhirnya 3 jagoan Quraisy itu terbunuh. Berkobarlah peperangan dan dibenangi pihak Islam. 70 orang terbunuh dari pihak musuh, termasuk Abu Jahal bin Hisham, dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rasulullah SAW, Uqail bin Abi Thalib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Haris. Adapun tawanan perang dibagi menjadi 2 kelompok. Bagi yang kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan. Tawanan yang tidak mampu harus mengajar, membaca dan menulis kepada anak-anak muslim, masing-masing 10 anak. Peristiwa perang ini diterangkan dalam surat Ali Imran 123 yang artinya, sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Perang Badar juga disebut sebagai peristiwa besar karena perang Badar merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al-Furqan atau hari pembeda. Karena pada waktu itu Allah hendak membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Dalam peristiwa ini, keimanan kaum muslimin betul-betul diuji. Dengan akidah yang kokoh tersebut merupakan modal untuk meraih kemenangan, sehingga Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Perang Badar terjadi pada hari Jumat. Hari itu merupakan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pada hari itulah Allah memenangkan Islam dan para pengikutnya.
membungkam kemusyrikan dan menghancurkan semua sarana dan golongannya. Padahal saat itu bilangan pasukan kaum muslimin sangat sedikit. Mereka hanya terdiri dari 313 orang. 2 orang di antara mereka berkuda dan 70 orang berunta, sedangkan yang lainnya adalah pasukan jalan kaki. Mereka tidak memiliki semua senjata dan perlengkapan yang diperlukan. Pasukan musuh pada hari itu terdiri atas kurang lebih antara 900 sampai 1000 personel. Semuanya memakai baju besi, bertopi baja disertai dengan senjata lengkap dan kuda-kuda yang terlatih dengan semua perhiasan yang berlebih-lebihan. Kemudian Allah memenangkan Rasulnya dan menampakkan wahyu serta bala tentara yang diturunkannya, dan membuat wajah Nabi serta bala tentaranya putih berseri. Allah membuat setan serta bala tentaranya terhina. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menyebutkan anugerahnya kepada hamba-hambanya yang mukmin dan bala tentaranya yang bertakwa. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Ali Imran 123. Yang dimaksud dengan azillah ialah jumlah pasukan kaum muslim sedikit. Allah sengaja berbuat demikian kepada kalian agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, bukan karena banyaknya pasukan dan persenjataan. Karena itu dalam ayat yang lain disebut melalui firman-Nya, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. At-Taubah 25. Sampai dengan firman-Nya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah 27. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar tentram hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Ibnu Abu Hatim mengatakan, kaum muslim mendengar berita menjelang perang Badar bahwa Qurs Ibnu Jarir memberikan bantuan kepada pasukan kaum musyrik. Hal tersebut membuat pasukan kaum muslim merasa berat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkannya dari langit? Ali Imran 124. Sampai dengan firman-Nya yang memakai tanda. Ali Imran 125. Arabi Ibnu Anas mengatakan bahwa Allah membantu pasukan kaum muslim dengan 1.000 malaikat. Kemudian bantuan menjadi 3.000 malaikat, lalu ditambah lagi menjadi 5.000 malaikat. Kedatangan ribuan malaikat lain yang menyusul mereka yang 1.000 itu secara berturut-turut. Peristiwa tersebut terjadi dalam perang Badar, seperti yang dikenal bahwa para malaikat ikut berperang hanya dalam peperangan Badar. Sa'id Ibnu Abu Arubah mengatakan bahwa pasukan kaum muslim mendapat bala bantuan 5.000 malaikat dalam perang Badar. Abu Ishaq As-Subai meriwayatkan dari Harisah Ibnu Mudarrib dari Ali Ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa tanda malaikat dalam perang Badar ialah memakai kain bulu berwarna putih, dan tanda yang lainnya terdapat pada ubun-ubun kuda mereka. Demikian menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.
Abu Hurairah mengatakan, mereka malaikat memakai tanda bulu berwarna merah. Menurut Mujahid, makna firmannya yang memakai tanda Ali Imran 125, yakni rambut kuda mereka dibuang dan diberi tanda pada ekornya dengan kain bulu, juga pada ubun-ubun kuda mereka. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa para malaikat datang membantu Nabi Muhammad SAW dengan memakai tanda kain bulu. Maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengenakan tanda pula pada diri mereka dan kuda-kuda mereka seperti tanda yang dipakai oleh para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian dan agar tentram hati kalian karenanya. Ali Imran 126. Yakni tiadalah Allah menurunkan para malaikat dan memberitahukan kepada kalian akan turunnya mereka kecuali sebagai berita gembira buat kalian untuk menyenangkan serta menenangkan hati kalian. Jika bukan karena itu, sesungguhnya kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, yang seandainya Dia menghendaki, niscaya Dia dapat menang atas musuh-musuhnya, sekalipun tanpa kalian dan tanpa